Hamba Allah yang mulia, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana tempat perjalanan itu diberkati sekelilingnya untuk ditunjukkan pertanda kekuasaannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini sudah banyak memberikan informasi kepada kita bahwa outcome daripada Isra Mi'rajnya Rasul adalah kewajiban sholat bagi setiap muslim. Untuk ini perlu ada kekuatan iman meyakininya, dan itu sudah ditunjukkan oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah, ketika mula pertama mendengar dari tertawaan kafir Quraisy bahwa tadi malam Muhammad melakukan perjalanan. Abu Bakar langsung membenarkan tanpa ada bantahan. Itu adalah prinsip imani. Oleh karena keadaan inilah maka Abu Bakar dilakap dengan Abu Bakar Siddiq. Itu tantangan pertama, kita bisa terima peristiwa-peristiwa yang dikisahkan itu adalah dengan dasar iman. Kemudian juga sebenarnya sudah menjadi pemantik sains dan teknologi. Untuk kehidupan terkini, orang tidak mau menerima begitu saja. Perlu ada pembuktian logika dan sains dan teknologi. Hamba Allah yang mulia, inti daripada Isra Mi'raj tadi adalah kewajiban sholat. Kebanyakan muslim memaknai sholat itu secara fikih, dimulai dengan niat dan disudahi dengan salam. Ada qauli, ada fi'li, dan ada hay'ah. Apabila itu ditunaikan cukup syarat dan rukunnya, maka kewajiban sholat itu sudah terpenuhi. Akan tetapi sebenarnya sholat itu untuk mendatangkan faedah yang lebih banyak bagi pelakunya sebenarnya harus ditinjau dari ragam perspektif. Bisa saja dengan pendekatan psikologi, bisa saja dengan pendekatan sains dan teknologi, ataupun dengan sistem medis. Merujuk kepada ini, pada tahun 1111 Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali itu wafat. Beliau sebelum wafat pernah menjadi rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Ada beberapa kebijakan ketika dia sebagai rektor. Yang pertama, beliau mempertegas perlunya ada keseimbangan antara agama, ilmu agama dan ilmu duniawi. Jadi ada equilibrium, keselarasan antara dua ilmu ini. Sehingga majelis kampus itu adalah majelis intelektual dari berbagai sudut pandang ilmu. Kita mengetahui bahwa Al-Ghazali tidak hanya terkenal sebagai fuqaha, tetapi juga sebagai filosof. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ia ditengarai sebagai orang yang menghambat kemajuan dunia Islam karena mengharamkan tentang dunia filsafat. Tetapi orang lupa bahwa Al-Ghazali melihat fenomena-fenomena, keadaan-keadaan kehidupan kemanusiaan, sehingga ia menuliskan tentang al-mungkit minad dalal. Bagaimana supaya keterpaduan antara ilmu agama dan duniawiyah ini umat bisa terbangkit dari kesesatan. Kemudian untuk mempelajari pemikiran-pemikiran falsafat, Al-Ghazali menuliskan apa yang disebut dengan maqasidul falasifah, tujuan para filosof diuraikan. Ternyata ia temukan banyak hal dari pikiran-pikiran filosof itu yang menyimpang. Dan itu diturunkan dalam kitabnya Tahafutul Falasifah. Ada 20 bab, 3 bab ditengarai filosof cenderung kepada kafir, dan 17 persoalan bab filosof cenderung kepada bid'ah. Hamba Allah yang mulia, padahal Al-Ghazali sesungguhnya dia telah menurunkan banyak elemen-elemen lain yang terabaikan atau paling tidak terlupakan.
Kebijakan beliau sebagai rektor waktu itu tertulis adalah menjaga komitmen kualitas pengajar. Dia memastikan para dosen itu harus qualified terhadap mata kuliah yang diembannya. Jadi quality insurance itu bukan hanya sekarang. Sejak dulu masa Imam Al-Ghazali sudah ada. Tetapi mungkin mekanismenya yang berbeda-beda. Kemudian juga Imam Al-Ghazali melakukan pengembangan kurikulum. Dan yang paling penting adalah Imam Al-Ghazali itu telah berhasil menurunkan tradisi riset, tradisi literasi untuk mengkritik konsep orang, bukan memaparkannya di mana-mana. Kalau dipaparkan di suatu buah majelis, setelah itu selesai. Tetapi ia menuliskannya. Dan 1 abad setelah Imam Al-Ghazali wafat, muncullah Ibnu Rusdi yang dengan kitabnya Tahafutut Tahafut untuk mengoreksi kembali apa yang sudah diinisiasi oleh Al-Ghazali. Pikiran-pikiran ini sebenarnya harus kita tradisikan saat ini. Bila mana ada konsep dan teori yang menyimpang, maka lawanlah dengan konsep dan teori. Hamba Allah yang mulia, ada satu hal lagi bahwa Al-Ghazali sudah berhasil memadukan antara kepentingan agama dan filsafat, demikian juga agama dan budaya, dan dunia risetnya itu. Dan prototipe daripada substansi riset yang dicanangkan oleh Al-Ghazali sebagai rektor, itu sampai berkembang pada abad ini. Mengapa dikatakan demikian? Misalnya begini, orang tidak mudah menerima bahwa Muhammad dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang cukup jauh itu, kemudian menerobos langit, di langit yang keberapa itu di Sidratul Muntaha, tanpa dijelaskan dengan temuan-temuan ilmu. Misalnya Albert Einstein dengan teori relativitas itu bisa menjawab tentang keadaan ini. Demikian juga dengan metaverse, bahwa ada dimensi dunia lain, dan ini juga sebenarnya mendukung ini. Artinya apa? Peristiwa ini telah melahirkan tantangan sains dan teknologi. Jadi mungkin menurut hemat khatib, intelektual muslim sudah saatnya melihat dimensi ibadah yang diwajibkan kepada pribadinya tidak hanya dinilai syarat dan rukunnya saja, tetapi harus ada perspektif lain. Bagaimana perspektif psikologi? Bagaimana perspektif sains dan kesehatan misalnya. Hamba Allah yang mulia, tadi disebutkan salah satu yang dibawa oleh Rasul itu adalah sholat 5 waktu. Kita laksanakan itu kewajiban. Sebenarnya dalam temuan sains dan teknologi, bagaimana uraian-uraian sains itu, perilaku sholat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan. Misalnya begini, ntar kita sholat Jumat, posisi yang pertama akan berdiri i'tidal. Itu kita tanpa sadar, itu mentalitas kita berhadapan kepada Allah, kita berdiri di bumi ini, di atas sajadah ini, ada marmer, ada masjid, dan kita yakin bahwa di dalam salat kita berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mulai dengan dimensi mentalitas. Kita harus fokus, berdiri tegak lurus, dan mata fokus kepada tempat sujud. Itu sangat luar biasa. Kemudian kalau di dalam temuan-temuan fikih, kita bisa lihat berbeda ketika setelah takbir itu masing-masing imam kan beda-beda. Ada yang tangan lurus saja seperti itu. Kalau kita kan meletakkan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Itu secara anatomi tubuh itu membuat kita menjadi rileks. Kenapa? Karena akan ada proses articulatio metacarpalia. Karena otot-otot pergelangan tangan dan kiri kita sejajar seperti itu, dia menjadi kokoh. Tapi kita tidak sadar ini.
Jadi ini semuanya ada dalam dimensi itu. Kemudian misalnya ketika sujud ya, ketika ruku misalnya, ada apa dengan ruku? Kadang-kadang kalau seseorang itu misalnya sholat munfaridah sendirian misalnya, rukunya tumakninahnya nggak jelas misalnya, ketika tahiyat masjid, kadang-kadang kita melihat tumakninahnya nggak ada. Padahal ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Jadi Allah mewajibkan kepada kita itu bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan sistem anatomi tubuh manusia itu yang telah diciptakan sebenarnya. Misalnya mungkin kalau dari kedokteran paham ada Vertebrae dan corpus vertebrae, yaitu susunan tulang rusuk, tulang punggung dan tulang rusuk dari leher sampai ke punggung itu kan ada tulang-tulang, itu vertebrae atau corpus vertebrae. Itu ketika ruku dia menjadi sejajar dan setara. Dan ketika ini sebenarnya lambat laun bisa menghindarkan seseorang itu tidak terkena atau paling tidak memperlambat proses skolasia, yaitu penyakit pembengkakan tulang punggung. Ini temuan medis ini. Oleh karena itu barangkali mungkin kita harus sempurnakan ruku kita. Betul-betul kita merasakan bagaimana posisi kita di dalam sholat tersebut. Hamba Allah yang mulia, kemudian ketika ruku itu kita tidak sadar bahwa ada gerak yang melonggarkan paru-paru kita. Paru-paru kita itu bekerja dengan sistem dan mekanismenya seperti itu. Dan ini memberikan nuansa yang tersendiri terhadap sistem tubuh kita. Hamba Allah yang mulia, demikian juga sebenarnya ketika sujud misalnya. Ketika sujud kita kan nggak pernah tahu misalnya ketika lutut itu berlipat dan 7 anggota sujud itu berada di tempat sujud, itu arteria, vena dan limpa itu kan terjadi. Arteria maksudnya pembuluh darah, kan oksigen itu memompa ke dalam otak kita di dalam sujud. Bukan hanya ulasan bahwa kita tuh merendahkan diri terhadap Allah, tetapi ada mekanisme anatomi tubuh kita yang kita perlukan untuk kesehatan kita sendiri. Jadi mungkin mengapa Rasulullah dulu pernah sujudnya kan lama sekali ya, sehingga Aisyah istri beliau kan merasa khawatir. Sehingga setelah salam kan Muhammad mengatakan, apakah kamu khawatir terhadap lamanya sujudku? Padahal ada nilai sistem anatomi tubuh kita yang kita perlukan daripada sujud-sujud yang kita perlukan tadi. Demikian juga dengan mentalitas kita di dalam sholat misalnya, itu kita fokus dari sisi waktu secara psikologi kan mendidik kita menjadi manusia yang disiplin, mendidik kita menjadi manusia yang taat. Alhasil bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar, bukan hanya sebatas sholat dalam konteks fikih saja, tetapi harus ada memenuhi standar-standar yang lain yang dia rasakan bagian daripada perolehan sendiri. Demikian juga kalau orang tasawuf, sholatnya kan tidak hanya gerak-gerak, tetapi hati dan pikirannya benar-benar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pola penjarahan diri ini di sini terjadi subsistem pemikiran yang beragam dan berbeda-beda. Tetapi yang paling penting adalah mari kita petik hikmah sholat itu betul-betul membangun karakteristik kepribadian kita menjadi hamba Allah yang mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan berfaedah.